Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wargi Purwakarta khususnya umumnya seluruh warga masyarakat Indonesia. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bersama Kang Openg Wijaya. Kita bertemu lagi dalam podcast. Ya, ini adalah podcast ataupun kita ngobrol santai ya. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bersama dengan salah satu organisasi yang mungkin buat teman-teman para relawan yang lainnya udah nggak asing lagi ya. Ini dari MTA ya, dari MTA Rescue dari relawan MTA Purwakarta. Teman-teman yang mau gabung ataupun mau komentar ataupun apa-apa bisa di sini di layanan Facebook kita ya. Teman-teman semua, asal teman-teman tahu di sini kita ngopi bareng ataupun ngobrol bareng ya dengan teman-teman yang dari Rescue MTA. Nanti kita akan tahu apa sih MTA itu ataupun siapa sih personilnya, kegiatan apa aja sih yang mereka adakan, terus gimana sih caranya mereka masuk ke organisasi ini. Gitu ya. Nah, oke, jangan lupa di like, di share, and comment ya. Teman-teman bisa dari sekarang langsung komen aja. Jadi kita ini ada berada di Mako BPBD Purwakarta, Sekretariat Relawan Purwakarta. Bagi Akang Ete, teman-teman yang merasa punya jiwa kemanusiaan ataupun jiwa relawan yang mau bergabung bersama kami, yuk kita gabung bersama di sini di Mako BPBD Purwakarta. Oke teman-teman, alhamdulillah di sini dari rekan-rekan relawan MTA ya, SAR MTA Purwakarta sudah hadir. Siapa aja sih teman-teman? Nah, di sini ada dengan Bang Mistu ya, dan juga dengan Pak Projo. Alhamdulillah yang sudah nonton, Kang Ahmad Sirojudin Wilujeng ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Ahmad. Alhamdulillah bisa bergabung bersama kami. Silakan di share, komen ya Kang. Kita ngobrol bareng di sini. Alhamdulillah kita perkenalkan apa sih SAR MTA itu. Alhamdulillah di Purwakarta juga ada ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke narasumbernya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ngopi bareng di sini malam Minggu ya. Nah, ini dia beliau-beliau. Alhamdulillah para relawan kita ya yang luar biasa dari SAR MTA. Apa kabar Bang Misnu? Apa kabar? Oh, Mistu ya, maaf Bang Mistu, apa kabar? Dan ini juga Pak Pramojo ya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat selalu, tetap semangat ya. Salam tangguh ya semangat. buat seluruh relawan yang ada di Indonesia. Oke, Akang Ete teman-teman semua, kalau nanti mau bertanya ataupun tentang apa sih relawan itu ataupun SAR MTA itu apa, ternyata relawan yang di Purwakarta itu bukan 1-2 tapi banyak. Alhamdulillah ya, orang-orang Purwakarta itu jiwa kemanusiaannya luar biasa. Nah di sini kita saksikan ataupun kita nanti ngobrol bareng dengan rekan kita dari SAR MTA ya. Nah ini kita ke Bang Mistu dulu ya. Nah ini Bang Mistu, salah satu anggota dari SAR MTA. Oke, gini Bang, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah ya, sehat selalu. Bang Mistu, kalau boleh tahu siapa sih Bang Mistu itu Bang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, khususnya saya semuanya, kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun secara online ya.
Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa semoga setia ya untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Baik, perkenalan pada malam hari ini ya. Untuk saya pribadi, nama saya kalau asli di KTP ataupun di ijazah itu Mistu ya. Mistu, Bang Mistu ya. MISTU. Hanya itu saja. Itu saja. Oh, itu saja. Saja ya. Oh, nggak ada saja kan. Oke, teman-teman. Kemudian Bang Mistu ya. Saya lahir katanya tahun 1987 ya. Ketika itu katanya di sini kalau dikenal daerah Cikolotok ya. Cikolotok itu sekarang jadi tempat pembuangan sampah akhir ya kalau salah ya. Situ. Nah, kemudian saya sekolah sampai kelas 3 SD di situ ya, masa kecilnya. Kemudian pindah ke Mujur Jaya sampai kelas 6 sampai dewasa di situ. Nah, kemudian bersekolah di SMP 2 Pasawahan. Ya, SMP 2 Pasawahan sini ya, Purwakarta. Nah, itu singkat saja. Kemudian saya setelah dewasa menikah dengan istri saya orang Maracang. Nah, ini orang Maracang gitu ya. Oh, Bang Mistu ini udah nikah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah nikah. Setidaknya Ya. para relawan ini walaupun sudah nikah, udah punya keluarga, kita dia tetap antusias dalam kerelawan, panggilan jiwanya luar biasa. Alhamdulillah. Teman-teman tahu sendiri kan apa sih namanya relawan? Relawan tanpa apa-apa. Ya, hanya sukarelawan tapi memiliki jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Mangga lanjut Bang Mistu. Nah, anak udah berapa nih? Anak alhamdulillah dikaruniai 2. Udah 2. Ya, Wah, luar yang biasa. pertama laki-laki ya. sudah kelas 4 SD ya. Ini kelas 4 SD di belakang Bayu Asih, Ya. SD Negeri 9. Kemudian yang kedua baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya, Wah, istri cewek ya. Nah, itu sekelumit untuk kehidupan saya. Alhamdulillah juga orang tua masih ada, bapak ibu masih ada. luar biasa. Saya 4 bersaudara. Saya pertama, kemudian kedua laki-laki, ketiga laki-laki, dan keempatnya istri. Itu kemudian tuh itu sekitar perkenalan mungkin dulu ya Kak. Ya. Nah, gitu. Jadi Bang Mistu ini 4 bersaudara ya? Ya, 4 bersaudara. Berarti anak Anak yang pertama. pertama. Iya, Wah, luar biasa teman-teman. Asal teman-teman tahu aja namanya Bang Mistu itu setiap ada bencana dia nggak usah dikontak, nggak tahu dia punya feeling apa, pasti udah ada di TKP. Luar biasa. Ini anak orang tuanya luar biasa juga ya. Oke Bang Mistu, untuk perkenalannya terima kasih untuk sebentar, dan kita kembali dulu ke Pak siapa ini loh. Nah, Rahman, ada Pramojo, Bapak Pramojo. Ya, alhamdulillah. Bagi muda-mudi, apalagi kalian harus malu dengan Pak Pramojo ini, walaupun dia udah senior, usianya udah agak ke atas lah ya bandingkan kita, tapi semangat juang dengan panggilan jiwanya, kemanusiaannya luar biasa loh. Kemarin yang waktu ada di Cirata itu ataupun di Kerawang, ada yang tenggelam, ada banjir. Nantilah diceritain sama teman-teman Bang Mistu sama Pramojo, Pak Pramojo ini luar biasa. Mangga Pak Pramojo, siapa sih Pak Pramojo ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli saya Solo, Solo Sukoharjo. Tempat lahir saya Sukoharjo. Alhamdulillah dengan udah berumah tangga sama tetangga sebelah, alhamdulillah. Terus saya 9 saudara, saya yang paling bungsu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah merantau di Purwakarta sejak tahun 2000, Pak. Alhamdulillah udah diakui warga Purwakarta, alhamdulillah udah KTP Purwakarta. Udah warga Sakbesi, alhamdulillah, Pak. Terus pendidikan saya SD sampai SMP, Pak. Ya berhubung orang tua saya itu banyak anak, ya mungkin sampai di situ, Pak. Masalah bab mungkin kebiayaan, Pak, itu, Pak.
Tapi Nah, alhamdulillah. bentar ya Pak Pramojo, ini saya kutip sedikit ya. Siap. Teman-teman yang punya gelar di belakangnya ataupun A, B, C sampai di belakangnya, Pak Pramojo cuman ada 2 S, tapi beliau memiliki suatu panggilan jiwa yang luar biasa. Nah ini sebagai apa ya, contoh ya buat muda-mudi semua. Jadi kalian harus malu juga sama Pak Pramojo ya. Lanjut Pak, gimana Kak? Ya alhamdulillah saya dianugerahi putra 2. Semuanya jalu Pak, alhamdulillah. Yang satu lulusan Taruna bulan kemarin, yang 2 masih sekolah SMA Jatiluhur, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan bisa menusul kayak bapaknya jadi potensi relawan Pak. Wah luar biasa ya, mudah-mudahan ya setidaknya punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Nah teman-teman juga ini harus paham ya, jadi seorang ayah yang memiliki jiwa kemanusiaan, dia akan menyalurkan ataupun hobinya bukan hanya semata-mata karena keinginan orang tuanya, tapi belajar dari hati nuraninya gitu kan, agar dia merasa ada suatu kepedulian buat orang lain. Nah inilah sosoknya Pak Pramojo. Mungkin seperti itu Pak Pramojo ya, tentang riwayat sedikit siapa sih Pak Pramojo ini. Kalau asli itu asli mana Pak? Asli Sukoharjo, Sukoharjo, Ya. Jawa. Jawa Tengah Pak. Wah Jawa Tengah, boleh disalam-salam buat Siap, orang Jawa siap. Tengah. Ya, salam yang di Jawa Tengah, khususnya warga saya SAR MTA yang melihat salam ini dari Purwakarta. Saya jeung Kang Mistu baru wawancara gitu Pak. Oh iya luar biasa, salam buat Tetap Jawa semangat Tengah. Pak semuanya Pak. Nah, tetap semangat ya. Ya luar biasa. Oke, makasih seperti itu ya sedikit dari Bang Mistu dan juga Pak Pramojo. Oke teman-teman, kita lanjut ya, kita ngobrol-ngobrol, ngopi lagi. Berhubung kopinya nggak ada ya di sini ya. Tenang aja lah, ada sebelah sana lah. Tapi luar biasa, ini nanti ada syarat tertentu yang biasanya anak muda suka pada rokok ataupun apa. Nah di MTA ini nanti ada loh kelebihan yang luar biasa ya. Oke kita kembali sebuah obrolan yang dimana kita memperkenalkan adanya organisasi kerelawanan SAR MTA. Apa itu artinya SAR dan apa itu artinya MTA, dan bagaimana nanti caranya teman-teman apabila ingin bergabung bersama SAR MTA. Oke Kang Mistu dengan juga Pak Projo, apa sih sebenarnya SAR MTA itu? Teman-teman juga pasti ada yang belum tahu kan, apa sih namanya SAR MTA itu? Ya mungkin bisa dijelaskan lah. Baik, saya bercerita dulu ya tentang MTA dulu ini. MTA ini adalah sebuah lembaga ya, sebuah lembaga tentang Majelis Tafsir Al-Quran, itu lembaga dakwah ya. Ya. MTA adalah sebuah lembaga dakwah ya, dakwah Islam ya, dakwah Islam yang maaf, saya agak baca dikit ya. Jadi MTA itu awal mula ataupun sebagai sarana ataupun dakwah Islam ya, luar biasa. Yang alhamdulillahnya sudah legal ini, sudah legal ya, sudah dilegalkan oleh pemerintah juga, Diakui oleh pemerintah, luar biasa. Sejak 1974 1974. Wah luar Di Jawa biasa. Tengah. Di Jawa Tengah itu awal mulanya ya SAR MTA itu. Oh iya. Bahkan sekarang udah ada di kabupaten-kabupaten ya, hampir seluruh Indonesia. sampai Merauke Pak. Sabang sampai Merauke. Wah Kemudian luar biasa. MTA sendiri didirikan pada tanggal 19 September 1972 19 September 1972 oleh Al Ustad Abdullah Taufail Saputro. oleh Al Ustad Abdullah Taufail Saputro. Wah luar biasa, subhanallah ya. Nah, beliau lahir tanggal 19 September 1927 ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah wafat beliau, kepemimpinan diamanahkan ya kepada muridnya, yaitu Al Ustad Dr. Andes Ahmad Sukino.
Kemudian pada saat ini kepemimpinan yang selanjutnya setelah Dr. Andes Ahmad Sukino meninggal atau wafat pada 25 Februari 2021 ya, diamanahkan kepemimpinan MTA Pusat kepada Bapak Ustadz Nur Khalid Saifullah LC MHUM. Nah, dakwah MTA ini menyebarkan Islam dengan berdakwah, juga mengembangkan melalui bidang pendidikan kan, ya, bidang pendidikan sosial juga ada mulai dari TKIT, SDIT, SMPIT, juga sekarang alhamdulillah sudah ada pondok ya. Bagi teman-teman atau masyarakat luas yang ingin mengetahui alamat MTA Sekretariat Pusat, itu ada di Jalan Ronggowasito nomor 111A, Surakarta, Indonesia. WA-nya 082 111 234 4442. Kemudian Kang, untuk pompesnya baru khusus laki-laki nih Kang, ya, pondok pesantrennya baru untuk laki-laki. Jadi ada pondok Ada pondok pesantren, pesantrennya hanya baru ada baru khusus laki-laki laki-laki. nih, baru bisa laki-laki aja yang masuk di sana ya. Alamatnya ada di Dusun Tanggul Sari, pojok Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian saya lanjut ya, pengajian MTA Majelis Tafsir Al-Quran tidak membuat tafsir sendiri, walaupun di situ namanya Majelis Tafsir Al-Quran ya. Tapi kami mempelajari tafsir yang sudah ada di Jepang. Jadi Yang berbasis SAR MTA itu, kalau SAR kan Search and Rescue Iya. ya. Jadi MTA-nya itu Majelis Tafsir Al-Quran. Al-Quran. Subhanallah. Nah, Jadi gitu. sebuah pesantren Majelis Tafsir Tafsir Al-Quran. Al-Quran itu membuat sebuah organisasi Nah, dalam pengabdian untuk masyarakat khususnya Indonesia, Ya. membuatlah organisasi Search and Rescue ataupun SAR, Ya. SAR MTA. Ya. Oh, seperti itu, luar biasa. Jadi teman-teman tahu kan Ya. apa sih MTA itu? Nah gitu. Jadi latar belakang MTA itu adalah sebuah Lembaga dakwah. lembaga dakwah. Selain dakwah dengan Islami ataupun dengan dakwah ucapan ataupun kata-kata ya, biasanya seperti itu. Dia dengan praktek dengan Pengamalan ya. pengamalannya dengan kemanusiaan, membantu ataupun menolong ya. Ya. Luar biasa. Jadi adanya SAR MTA ya. Mangga lanjut Bang. Ya, saya lanjutkan tentang sejarah dulu ya. Nanti kita lanjut ke SAR-nya ya. Untuk pengajian MTA ini juga alhamdulillah ya, di Pusat Solo ini diikuti tidak kurang dari 80.000 orang Kang. Ya, Setiap Ahad. Ya. 80.000 orang gitu ya. Maaf ini enggak. Ya, saya tidak hafal juga. Jadi itu di pengajian itu ada sekitar 80.000 orang. Ya, sekitar Nah, 80. untuk SAR MTA sendiri setelah sudah diberikan, diresmikan, Ya. ada berapa sih personilnya Bang? Kira-kira gitu. Seluruhnya ya. Bisa seluruhnya. Iya. Untuk seluruhnya dulu kira-kira gitu ada berapa nih? Apakah seluruhnya santri ikut SAR MTA? Apa hanya orang-orang yang terlatih doang gitu? Begini penjelasannya tentang setelah kita memahami tentang kajian tersebut ya, tentang kajian Al-Quran dan Sunnah, di situ kita paham bahwa kita harus mengamalkan hasil kajian tersebut ya. Gitu. Maka di situ ada yang bagian dakwahnya ya, ada bagian mencetak murid-murid gitu kan. Nah, kami di sini hanya bisa melalui sosialnya gitu kan. Maka dari itu kami terpanggil untuk menjadi SAR ya, untuk menjadi sosialnya di dalam SAR gitu ya. Subhanallah. Nah, Jadi untuk bentuk pengamalannya gitu ya setelah teman-teman semua, teman-teman boleh tahu, ternyata di SAR MTA ini bisa dikatakan santri ya.
beliau ini memiliki ilmu agama yang lebih dari kita. Di samping itu mereka ataupun beliau juga memiliki jiwa kemanusiaan, relawan tanpa pamrih untuk mempraktekkan atau kan mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Inilah catatan buat kita ya, luar biasa. Berarti kalau misalnya pesantren-pesantren yang di Purwakarta ingin juga seperti SAR MTA bisa ya? Bisa misalnya untuk mendirikan masuk MTA. ya, Masuk ke MTA. ke MTA ataupun misalnya santri-santri ingin punyai jiwa rescue ataupun jiwa kemanusiaan ingin bergabung ke MTA gitu. Apakah masing-masing pesantren bisa bikin sendiri gitu? Apa Ya. gimana itu, Pak? Ya mudah-mudahan untuk pesantren di Purwakarta khususnya ya, dimanapun kalaupun mau mengikuti jejak kami seperti itu, mungkin udah banyak juga seperti Al-Fatah gitu kan. Oh, Itu juga iya, mereka iya. begitu ya, mereka juga basisnya dakwah, tetapi ada rescue-nya juga. Rescue-nya juga ada ya, luar Wah, biasa. itu Nanti sama. kita bisa podcast dengan yang lainnya juga Ataupun ya. misalnya dari teman-teman ingin bergabung ke MTA, itu pun mungkin kami bukan syarat ya, tapi ada ketentuan. Ada kan nanti Ada kita bahas di ketentuan. poin berapa Iya. nih, ada lah, tenang ya teman-teman ya, nanti kita bahas. Mungkin itu ya sedikit sejarah tentang MTA itu apa, asalnya dari mana, ya seperti itu. Jadi arti MTA itu apa ya, teman-teman mungkin seperti itu. Mungkin dari Pak Pramojo ada sedikit ditambahkan tentang apa sih MTA itu? Ya alhamdulillah itu sebagai kita diamanati untuk SAR MTA untuk dakwah, hasil kajian supaya tahu masyarakat, jangan diambil itunya, yang penting manfaat penolongan terhadap orang-orang yang membutuhkan, tanyakan gitu juga walaupun sifatnya hujan, sifatnya dimanapun sudah siap Pak gitu, siap dipanggil gitu. Luar biasa ya. Jadi selain ilmu agamanya, mereka ini beliau-beliau ini memiliki jiwa ataupun hati nurani, panggilan jiwa kerelawanan tanpa bayaran sedikit pun, tanpa apapun dia percaya yakin siapa yang menolong pasti ditolong karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Luar biasa. Mungkin itu teman-teman, Bang, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah mampir di sini. Terima kasih, yang belum mampir silakan mampir di sini ya. Share and like dan komen. Pak, wah ada Dandru nih, Pak Ejen Dandru Danka, luar biasa. Salam hormat, selamat malam Pak, selamat bertugas, luar biasa. Main kesini dong, alhamdulillah Kang, ya mantap. Kang Yudi, damang Kang Yudi ya, det antos ya di sekre ya. Aduh. Kang Kurnia Wedding, luar biasa, saling support antara relawan, luar biasa hadir, mantap. Ayo mana kopi gajahnya nih, katanya mau ngirim ke sekre nih yang udah jalan-jalan, luar biasa. Pak di ujung senja, aduh ya kekolot kita nih Pak di ujung senja, luar biasa. Ayo Pak merapat Pak, nih ada Kang Mistu dengan Pak Projo juga di sini. Kang Ripan, mantap, salam kemanusiaan juga Kang, salam tangguh Kang, luar biasa. Ada lagi dari Kang Ahmad Sirojudin, luar biasa Kak. Wah ini nih ada lagi nih, mungkin senior kita juga dari Kang Laskar Pelangi. Luar biasa Kang, salam tangguh dari kita semua relawan yang dari di Purwakarta. Main-main Kang ke sekre kesini, dan kita lagi bersama dengan SAR MTA ya, luar biasa. Ada lagi dari Bogor ya, salam buat SAR MTA yang di Purwakarta. Salam dari Bogor katanya Kang. Salam. Ya, waalaikumsalam, sehat-sehat selalu. Amin. Mantap ya, ini tuh. Oke, yang mau masuk bertanya silakan langsung aja ya, kita tanya jawab di sini tentang seputar organisasi SAR MTA ya, relawan yang ada di Purwakarta. Sekarang ke bagiannya SAR MTA. Mungkin teman-teman waktu ada bencana pernah melihat sosok beliau, dan karena beliau ini ketika ada bencana selalu ada di TKP yang luar biasa ya. Oke Kang Mistu ya, dari sini tadi tentang berdirinya MTA. Nah, kita juga pengen tahu nih di MTA SAR ya,
ataupun di rescue-nya di MTA ini intinya menolong ataupun membantu ya. Pengalaman apa sih yang pernah Kang Mistu sama Pak Projo ini alami gitu? Pernah kemana ataupun ada acara apa? Yang paling jauh lah, yang paling jauh dulu. Paling jauh kemana tuh kira-kira? Untuk saya pribadi ya, karena memang saya bekerja di pemerintahan ya. Oh Saya kerja di pemerintahan iya nih, juga tadi ya. belum dibahas Iya, ya. betul. Saya bekerja di RSUD Bayu Asih ya, Aduh luar biasa, RSUD Bayu Asih. Purwakarta. Iya. Pak Kadis ya bisa, maksudnya apa itu, kepala ya? Iya. Salam hormat, selamat malam buat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Purwakarta. Alhamdulillah di Rumah Sakit RSUD Bayu Asih ya, artinya Bayu Asih ini memiliki sosok ataupun seseorang Kang Mistu ini yang memiliki kepribadian ataupun jiwa sebagai seorang SAR ya. Luar biasa, itu sebuah keuntungan yang luar biasa lah buat instansi itu yang memiliki seseorang yang bisa memiliki jiwa SAR ya, terutama di SAR MTA aktif di sini. Lanjut Bang, gimana Ya, Bang? maka dari itu untuk yang pertama yang tugas saya harus lakukan adalah mengabdi dan bekerja ya. Mengabdi dan bekerja. Bekerja juga di rumah luar sakit. biasa. Dan waktunya pun itu kami harus mengikuti kan aturan-aturan yang ada di situ. Nah, maka dari itu untuk di SAR-nya atau di pertolongannya saya tidak bisa melakukan yang jauh-jauh gitu Iya. ya. Nah, makanya di sini kan ada 3 wilayah kita kan, ada di FKP 3 itu ya. Ya. Ada 3 wilayah, Kerawang, Purwakarta sama Subang ya. Ya, jadi mencakup 3 Mencakup wilayah tiga ini. itu sementara gitu ya. Karena yang terjauh hanya itu saja. Untuk pengalaman-pengalaman ya karena memang kami belum baru juga ya masuk ke SAR MTA. Jadi hanya pencarian dan pertolongan di wilayah itu saja Kang gitu. Tenggelam, longsor dan sebagainya gitu ya. Itu yang kami pengalaman sementara itu Kang. Jadi Bang Mistu ini selain dia bekerja, utama itu kerja ya, karena Iya, kerja itu untuk keluarga. Di selang ada waktu libur, Nah, pekerjaan ataupun beliau sedang longgar lah gitu. longgar ataupun sedang libur, ketika ada bencana Siap. Betul. dia langsung siap karena Insya Allah. setidaknya panggilan jiwa juga ya. Kadang-kadang anak ya saya tahu sendiri Bang Mistu sama Pak Promojo ini kalau ada bencana nggak datang tuh kayak gimana gitu ya. Pernah saya bener di situ sampai bertanya, Kang, ini ada bencana di mana? Posisinya di mana? Saya akan merapat di situ. Tapi saya kerja dulu. Wah, luar biasa ya seperti itu. Jadi beliau ini mengutamakan pekerjaan itu, sesudah itu baru panggilan jiwa untuk kemanusiaan. Luar biasa. Nah, itulah kalau di Purwakarta pernah rescue atau pernah ada tenggelam gitu, dimana pernah apa yang pernah dilakukan oleh Bang Mistu ini? Ya. Untuk sementara kita yang terjauh adalah Jatiluhur ya, yang dulu kita sering melakukan pencarian dan pertolongan ya, yang khususnya yang tenggelam gitu ya. Ya di Jatiluhur itu gitu. Di Jatiluhur ya? Iya, Oh iya itu dia. Jatiluhur ya. Nah, Karena di sini kita ya air yang terdekat gitu ya, yang sering banyak wisatawan gitu. Itu adalah di Jatiluhur gitu kan. Oh, seperti itu. Nah, itu kita masuk dulu ya. Ada dari Selamat malam, mantap. Salam kemanusiaan juga ya. Terima kasih Kang Maljidi Nur Hamzah ya. Mantap, SAR MTA. Terima kasih Kang. Nah, sehat selalu Pak Dandu. Terima kasih Pak Dandu. Dari Devan Scooter, salam buat SAR MTA. Mantap katanya SAR MTA. Disapa Kang. Terima kasih ya. Kang Yudi nih, Kang Yudi ingin bertanya langsung ke ini aja ya. Bagaimana sih respon keluarga, terutama kan
Bang Mistu dan juga Pak Promojo ini udah punya keluarga ya? Iya, betul. Punya istri, Ya. punya anak, Iya. punya anak 2 tapi istri 1 kan? Iya, iya. Mungkin itu. Apa sih tanggapannya mungkin dari Pak Promojo dulu nih, tanggapan keluarga tentang kegiatan ekstra ataupun kerelawanan ini? Ya alhamdulillah tanggapan sama istri sama anak alhamdulillah direspon juga kalau mau berangkat pamitan alhamdulillah jaga jaga fisik dan hati-hati supaya kita tetap sehat semuanya. Alhamdulillah yang di rumah juga sehat gitu Pak. Oh iya. Berarti nggak ada masalah dari pihak istri maupun dari pihak anak ataupun keluarga lah, istrinya selalu mendukung karena beliau juga mereka yang di rumah tahu apa yang dilakukan sama kita itu demi kebaikan. Ya kan? Dan kembali lagi kata tadi Bang Mister juga, siapa yang menolong pasti ditolong ya. Kita kembali lagi ke ada luar biasa nih. Mungkin dari Bang Mister sendiri tentang keluarga gimana nih? Apakah maaf ya, istrinya suka ngomel-ngomel, oh berangkat aja gini, oh di rumah jarang ataupun gimana? Baik, untuk saya pribadi ya, dan istri alhamdulillah ya, karena sedikit banyaknya, nah gitu ya, kita sering mengikuti kajian-kajian yang di situ membahas tentang Al-Quran dan hadis gitu ya. Mungkin istri mengerti gitu ya tentang apa yang dilakukan saya pribadi sebagai seorang relawan, seorang relawan rescuer gitu atau seorang penolong gitu ya. Karena sebagai manusia kita itu harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Maka alhamdulillah istri tidak ada suatu pertentangan gitu ya. Asalkan kita izin memberitahu bahwa kita akan menolong seseorang gitu, ataupun kita akan membantu gitu ya. Itu Kang, alhamdulillah juga dari keluarga juga positif gitu ya. Selama ini nggak ada masalah dari masalah karena ya keluarga juga memahami kan gitu. Karena apa ya, kemampuan kita menyalurkan kemampuan dan juga istilahnya untuk bermanfaat untuk orang lain ya. Karena itu juga yang diajarkan mungkin dari pengalaman-pengalaman Kang Misu sama Pak Projo juga. Mungkin itu. Begitu Kang Yudi, alhamdulillah untuk dari teman-teman SAR MTA ini tidak ada masalah ya untuk keluarga, bahkan anak istri pun mendukung demi kebaikan, saling menolong ya. Ini tuh. Kang Cok Sinalatak, yang wengi mantap cenah Kang. Luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dari mana ya? Buat teman-teman yang mau bergabung ataupun masih bertanya-tanya tentang seputar kerelawanan, di sini udah ada SAR MTA. Mangga bisa tanya ataupun komentar tulis di kolom komentar. Ya, jangan tulis di nomor saya, jangan ya. Mungkin seperti itu. Nah, itulah sekelumit tentang pengalaman SAR MTA. Nah, Pak Pramojo belum nih. Iya. Gimana nih? Mohon maaf nih teman-teman. Senior yang mohon maaf Pak, umur berapa nih, boleh dikasih tahu nggak? 50 kurang 2, 17. Waduh, luar biasa 17. Waduh, 50 kurang 2 berarti sekitar 48 tahun. Tapi beliau masih aktif di organisasi SAR MTA ini. Alhamdulillah. Saya sendiri saksinya waktu ada yang tenggelam di Cirata, beliau ada. Alhamdulillah. Relay tentang podcast juga ada foto beliau itu ketika ada banjir, ketika ada apa, bahkan di Danau Jatiluhur beliau ada gitu kan. Nah, ini sebagai acuan atau pandangan teman-teman, apalagi yang umurnya masih muda lah gitu kan. Malu dong sama Pak Pramojo ini yang 50 kurang 2 tapi beliau masih sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Di mana nih kira-kira Pak Pramojo pernah jihad ataupun ke TKP sebelah mana nih? Alhamdulillah saya pernah ke Sumedang waktu ada bencana longsor itu. Alhamdulillah ada korban itu. Alhamdulillah kita bisa ikut, jiwa kemanusiaannya juga menolong sampai berapa hari itu. Alhamdulillah sama
relawan yang lain SAR gabungan alhamdulillah dapat ilmu-ilmu yang saya belum tahu, bisa tukar pengalaman. Sumedang Ya, waktu ada di Manggung. manggung Sumedang longsoran Ya. itu. Iya, Pak. Betul. Pak Pramojo hadir di sana. Hadir, alhamdulillah, Wah, Pak. luar biasa tuh teman-teman harus tahu ya. Sumedang ya, ketika ada rencana, beliau ada tugas dan panggilan jiwa dari SAR MTA berangkat. Luar Terus biasa. habis Sumedang pernah saya di Pakis di laut, Pak. Pakis, Ya. Kerawang ya? Iya, Kerawang. Oh. Paling ujung, Pak, di laut, Pak. Ya. Ah, Ada sesepuh pengalaman- kita ya di Kerawang juga, Mbah Ana ya. Ya. Selamat malam Mbah Ana. Semoga sehat selalu Mbah Ana ya. Ada salam nih dari SAR MTA juga. Kapan kasih kadia deui? Lanjut Bang. Alhamdulillah di sana itu ada korban itu di laut. Alhamdulillah saya juga datang itu, alhamdulillah sampai berhari-hari ya pengalaman saya ikut ke laut mabuk Pak, pertama kali Pak. Pertama Ya, kali. mabuk. Iya. Ya mungkin belum adaptasi Pak. Oh, Ya, iya, alhamdulillah. iya. Tapi ya tetap semangat saya Pak gitu. Semangat. Alhamdulillah. Dan langsung lanjut ke timur sini daerah ini Pak. Laut juga ini apa itu? namanya. Bukan. Seri apa itu ya? Ya juga Kerawang Pak. Di laut Daerah juga. Kerawang ya, Ya, soal Kerawang, ada itu. luas laut ini. Alhamdulillah. Nah teman-teman jadi harus tahu ketika ada bukan hanya di Purwakarta saja, bahkan Kerawang, Subang, bahkan sampai ke Sumedang, teman-teman dari relawan SAR MTA ini ketika beliau mendapatkan adanya laporan dari Mako Sekre Relawan ataupun dari langsung perintah dari atasan SAR MTA sendiri, mereka langsung bergerak tanpa hitung-hitung lah kalau kata Mas, selagi bisa, selagi saya mampu langsung berangkat. Nah ini contohnya Pak Pramojo ini ya, Kerawang beberapa kali ya Pak ya. Sering, Pak. Sering ya. Ya, terus di Cirata alhamdulillah. Ya. Ya, sering juga. Yang alhamdulillah Jatiluhur itu ya kayak rumah sendiri yang setiap hari rumah sakti sama Jatiluhur deket, ada apa-apa langsung merapat walaupun malam merapat gitu. Luar biasa. Ya. Pertama TRC dulu kan gitu. Jadi beritanya udah A1 belum kan gitu. Takutnya nanti kalau hoax kan gitu, Pak. Ya, alhamdulillah kalau udah A1 wah kita sebarkan gitu, Pak. Supaya potensi lain itu udah benar-benar ada yang di lokasi gitu, Pak. Oh itu ya luar Ya. biasa. Nah itu teman-teman, jadi SAR MTA ini bukan SAR sembarangan ataupun SAR biasa. Mereka ada dari pusatnya, dari wilayahnya, bahkan masing-masing kabupaten juga ada, termasuk di Purwakarta, Rawang, bahkan di Subang juga ya. Saya hello untuk teman-teman relawan MTA yang lain, silakan Bang. Ada pesan-pesan buat teman-teman relawan khususnya di Jawa Barat ataupun di Indonesia ini. Yang pertama alhamdulillah ya, untuk SAR MTA sendiri itu sudah tersebar ya di seluruh Indonesia umumnya ya. Untuk khususnya sendiri kita dipangku oleh Pak Ali Akbar ya dari pusat sebagai ketua SAR MTA pusat. Kemudian di Purwakarta sendiri itu dikoordinatori oleh Bapak Edi Subowo, Pak Kang, Pak Edi Subowo ya. Edi Subowo. Dari Jakarta dan Bekasi ya. Jakarta, Bekasi Nah, juga ya. untuk itu di kita tergabung menjadi JJB kalau kita menyebutnya ya. Apa itu Bang? JJB itu Jakarta Raya, Jabar, Banten, Jabar dan Banten. Oh, Nah, itu. JJB. Ya. Jadi Kita Jakarta, Jakarta Raya, Jakarta Raya dan Jabar dan Banten. Ya. Wah, sudah luar beberapa ada biasa. SAR gitu, SAR MTA khususnya ya. Iya. Itu diketuai satu orang itu. Nah itu. Satu ketua. Ya. Oh, luar biasa. Koordinator ya. Benar-benar Gitu. terorganisir ya. Jadi Iya, bukan sembarangan. Jadi beliau juga menggunakan seragam ini. Nah, ini ada SAR MTA nggak sembarangan ya. Iya. Ya. Gimana caranya masuk, bentar Kang? Belum nih, nanti ada poin selanjutnya nanti diterangin nih sama abang-abang di depan ini nih gimana caranya masuk SAR MTA gitu. Mungkin itu jadi SAR MTA itu tidak hanya di Purwakarta. Tidak hanya di Ya. Purwakarta. Ada pusatnya, ada wilayahnya. Nah, teman-teman harus tahu. Jadi SAR MTA ini tidak hanya ada di Purwakarta, di Kerawang juga ada, di Subang juga ada. Cuman mana? Subang kita belum ada Pak. Oh, Subang belum ada. Belum ada, Insya Allah. baru Insya Allah tahun tahun depan. Maret insya Allah ada. Luar Pak. biasa. Ya. Salam buat semuanya relawan yang ada di Subang ya, teman-teman ya, dari SAR MTA nih. Gitu. Nah, nanti mudah-mudahan di depan juga bisa tahun depan lah ada di
Subang juga ya. Kita Amin, doakan. amin. Karena kita berdoa semoga banyaknya relawan, ya mudah-mudahan khususnya Purwakarta atau luasnya Indonesia berkurang lah bencananya ya. Gitu, jangan sampai adanya banyaknya relawan malah banyaknya lagi bencana. Wah, seperti itu. Amin. Tapi Mengurangi. bukan berarti kita adanya tim SAR ataupun relawan gitu ya. Kita berharap adanya bencana enggak ya? Ya. Cuman kita sudah siap siaga. Siap siaga. Luar biasa. Nah, itu salah satunya adalah organisasi MTA ini loh teman-teman. Ya. Ini itu. Nah, itu tentang kelumit ya tentang SAR MTA ini. Ternyata SAR MTA itu bukan hanya SAR-SAR biasa, tapi ada di belakang, dan beliau juga tidak hanya memiliki ilmu tentang SAR ataupun rescue tentang kebencanaan, tapi beliau juga memiliki ilmu keislaman yang luar biasa. Ya. Amin. Nah, baru nih kita masuk ke obrolan selanjutnya nih. Mang, kalau istirahat minum dulu nggak apa-apa. Ada minum Oh ya, tenang. berhubung Udah kita siap. kita nggak ada sponsor, Siap, jadi minum kita dulu. mah namanya relawan gitu kan. Gitu. Nah, di sini yang tadi ada yang menanyakan juga kan ke saya. Kalau masuk SAR MTA itu gimana sih caranya? Wah. Nah, kembali tadi ada pertanyaan yang ya pesantren misalnya mau masuk ataupun bukan pesantrenan atau orang biasa ataupun orang yang nggak bisa apa-apa ingin bergabung dengan SAR MTA jadi relawan gitu kan. Gimana sih caranya? Khususnya di relawan ini ya. Iya. Khususnya di relawan. Nah, teman-teman bentar nih. Ini banyak berkaca-kaca SAR MTA. Oh, dapat ini nih, dapat ini. SAR MTA ini adalah relawan ya, sekali relawan tanpa ada bayaran sedikit pun. Ya. Betul. Dia hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Amin, balasan amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin seperti itu. Nah, gimana sih caranya masuknya bergabungnya? Gitu kan. Mangga Bang Mistu dijelaskanlah sedikit. Apakah ada syarat-syarat tertentu gitu kan? Untuk SAR MTA sendiri kita karena setelah mengamalkan kajian itu ya, jadi kita masuknya itu tidak saya mau bergabung menjadi SAR MTA ya gitu kan, itu kita minimal mengaji dulu nih ya, bergabung dulu mengaji dulu di SAR MTA ya, khususnya ya di MTA nih, di Majelis Tafsir Al-Quran itu Majelis kurang- Tafsir Al-Quran ya. Ya. Jadi kita belajar dulu di situ nggak Belajar sembarang. dulu, ya, Berarti tidak. kalau bukan misal nggak belajar dulu di situ nggak sembarangan bisa masuk MTA ya. Gitu. Nah, teman-teman luar biasa nih. Nah itu kan sekurang-kurangnya 2 tahun Kang jadi warga, jadi warga ngaji, jadi jemaah MTA itu ya. Selain ilmu dunia, ilmu Iya. akhirat juga Betul. dikejar ya. Nah, kalau Luar setelah biasa. paham ngaji gitu kan, ingin mengamalkan nih gitu Iya. kan, ingin mengamalkan dan ingin menjadi relawan SAR MTA gitu kan. Nah baru di situ kita ada pendaftarannya gitu kan, ada pendaftaran setiap tahun insya Allah mungkin ada pendaftaran pelatihan dasar. Penerimaan anggota Penerimaan setiap anggota, tahun ada, tapi iya. bukan nggak semuanya santri itu bisa SAR MTA, Iya. masuk SAR, tim SAR gitu kan nggak Itu bisa. pun hanya Ada seleksi juga ya, iya, masuk, seleksi. ada pelatihan. Keinginan kita sendiri gitu kan, tidak Oh. tidak dengan paksaan Iya, kamu iya. yang kamu yang enggak gitu kan. Jadi keinginan sendiri ingin menjadi SAR. Gitu. Kemudian itu pun ya tadi itu tidak sembarangan ya, kita setelah kita ngaji jadi warga benar-benar sungguh-sungguh kita mengamalkan, nah baru kita bisa mau beberapa elemen juga Kang, ada beberapa elemen juga ya di MTA itu, ada satgasnya ya, satgas khusus itu pengamalan untuk pengajian Oh, setiap iya. minggu ya, satgas MTA namanya, Iya. satuan tugas untuk pengajian di situ. Iya. Kemudian satgas untuk nanti ada yang dari pusat misalnya gitu, ada pemudanya juga, ada pemuda MTA namanya kan. Nah, di situ juga ada kegiatan MTA. Kemudian ada SAR juga termasuknya. Tim SAR ya. Betul. Luar biasa. Nah, SAR berarti syarat utamanya itu kemauan diri dulu ya, Iya betul, kemauan diri. yang sudah mengikuti kajian ya, tafsir Quran, Selama 2 tahun, kalau udah istiqomah, istiqomah. istilahnya udah nggak Sungguh-sungguh lah terus ya. sungguh-sungguh, dia itu nggak paksaan,
dia itu dari hati nurani. Jadi sewaktu-waktu ada bencana itu enggak udah hatinya itu kepanggil sendiri gitu Pak. Oh, luar biasa. Nah ini teman-teman kita ambil hikmah atau pelajaran dari sini. Yang asli relawan itu ya seperti ini, panggilan jiwa, bukan panggilan karena sesuatu. Kita pengen ternar nih, kita pengen ini nih. Oh ini saya ingin ngebantu yang korban ini karena korban ini tuh gini gitu kan, misalnya ada kemauan di belakang. Tapi SAR MTA ini teman-teman bisa dengarkan ya secara langsung dari Bang Misto maupun dari Pak Pramojo juga, panggilan dari hati sendiri ya. Nah ini yang sangat sulit gitu kan, apalagi dari kaum muda gitu kan. Beliau ini udah berumur tapi masih punya panggilan jiwa ataupun kepedulian, intinya kepedulian khususnya bagi masyarakat Purwakarta yang terkena bencana atau terkena musibah ya. Teman-teman yang masih muda, mudah-mudahan kedepannya setelah melihat ngobrol bareng dengan SAR MTA ini terbuka hatinya ataupun memiliki rasa jiwa kemanusiaan yang lebih lagi lah, mungkin seperti itu. Nah Kang, kembali lagi itu untuk anggota ya tadi ya, satu bisa tafsir Quran, misalnya belajar tafsir Quran, yang keduanya kemauan. Ada lagi nggak syaratnya kan selain itu? Syaratnya ya sebetulnya ya hanya seperti itu Kang. Jadi syaratnya memang harus bergabung dulu ya di pengajian, bergabung dulu di pengajian gitu kan. Selama itu kita sudah mantap itu di pengajian, kemudian menjadi warga gitu kan, bahasa kita warga ya, warga jemaah lah gitu ya. Dicatat di data gitu kan supaya organisasinya kan memang sudah kita data-data gitu kan, tidak hanya ngaji pulang gitu kan. Ada kegiatan-kegiatan itu kita harus ikuti dan istiqomah gitu kan. Mungkin ya itu aja kan untuk syaratnya gitu. Jadi SAR MTA atau jadi relawan ya gitu. Nah itu jadi teman-teman, nah inilah ya utama atau bukan kelebihan dari SAR MTA ini. Beliau ini selain memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, kepedulian buat orang lain, beliau juga tafsir Quran, menafsirkan bisa loh beliau juga. Ini jadi saya sangat salut sekali ya, istilahnya mereka selain memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, ilmu keagamaannya juga tinggi loh teman-teman ya. Ini seperti itu. Ada lagi nggak untuk Pak Pramojo kira-kira syarat buat teman-teman yang ingin bergabung dari SAR MTA ini? Cukup Pak itu. Boleh saya bertanya nih, ada satu yang saya dengar nih katanya tuh ketika sudah bergabungan SAR MTA tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada di Islam, mabuk-mabukan misalnya apa gitu, itu benar memang tidak boleh? Ada di PO di organisasi MTA-nya sendiri Itu kayak sudah otomatis kan, sudah otomatis itu kayak karena kita merokok menggaji kan gitu. karena kita menggaji agama gitu kan, agama Islam apalagi ya, minum-minuman gitu kan, seperti ya yang dilarang oleh agama berarti kita juga tidak boleh lakukan dong gitu. Subhanallah, luar biasa. Nah ini nih relawan yang benar-benar ya memiliki jiwa keislaman ataupun ilmu keislaman dan juga kemanusiaan yang luar biasa. Amal di dunia dan di akhirat dia sedang mengejarnya. Nah ini luar biasa teman-teman. Siap komandan, selamat malam. Nah ini ada komandan dari BPBD Purwakarta yang selalu support ya teman-teman. Mantap SAR MTA, semoga kita bisa bersinergi terus. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Amin. Saya hello buat komandan dari BPBD. Gitu. Terima kasih Pak Nata. Nah lanjut lagi. Utama tentang SAR MTA ini jadi tidak boleh melanggar aturan-aturan yang Islam, yang diajarkan di agama Islam. Luar biasa. Nah, gitu. Sementara kalau anggota SAR MTA yang ada di Purwakarta ini kira-kira berapa anggota nih sekarang? Sangat banyak. Sangat banyak dan terbatas. Sangat banyak dan nggak bingung juga ya. Lebih berarti kalau sangat banyak lebih dari 20-30 ya. Jadi begini kan, karena kita selektif gitu ya, kita selektif untuk menjadi anggota SAR itu di MTA khususnya ya. Nah kita baru mempunyai anggota 3 orang kan, gitu. Tapi mudah-mudahan itu jadi 30 gitu kan, seperti 30 lah gitu kan. Ya alhamdulillah
saling membantu, sudah saling mengisi lah gitu kan. Pak Pramudio juga bisa, saya insya Allah bisa, nanti Pak saya nggak bisa, Pak Pramudio bisa, Pak Acirudin bisa gitu. Sementara kita baru 3, asalnya 4. Nah asalnya kita 4 Jadi gini, antara Purwakarta dengan Kerawang, mereka SAR MTA itu saya sendiri tahu sendiri mereka tidak, oh ini mah Purwakarta khusus Purwakarta, oh ini mah Kerawang khusus, enggak ya. Enggak. Kalau ada bencana di Purwakarta, yang Kerawang ikut terlibat di sini. Termasuk yang di Kerawang ada bencana ataupun ada ya kebencanaan lah istilahnya seperti itu, ataupun ada dapat musibah dari SAR MTA itu support ke sana. Ya. Gitu kan. Jadi tidak berbagi-bagi wilayah. Ya. Bahkan dari luar Bekasi pun ataupun kurangan saling mengisi, saling mengisi. saling Oh, jadi keluarga besar itu Keluarga saling besar. kerjasama ya dengan Kerjasama. terutama di SAR MTA dan tim SAR ataupun relawan yang lainnya. Betul. Karena Kerawang sendiri itu senior kita gitu. Senior ya. Iya. Oh Sebelum ada iya. Purwakarta kan Kerawang dulu. Iya, salam saya lah buat Iya. SAR MTA Kerawang. Iya, salam Kerawang. kangnya. Terusnya untuk Kang Hari ya. Kang Hari katanya, Iya. Kang Hari sehat selalu ya Nah, dari SAR MTA Karawang. Kang Gopur ya. Kang Hari, Kang Gopur ya. Sigit, Oh, ya. Kang Sigit, Pak waduh. Arifin, wah Ya, pokoknya senior. insya Allah lah di sana senior semua. Senior semua ya. Karawang. Nah, itu tentang intinya tentang keanggotaan ya. Jadi kalau misalnya ingin bergabung bisa hubungi Pak Mistu ataupun Pak Pramudia atau siapa aja ya bisa dari SAR MTA gitu. Apa gimana? Apakah ada nomor telepon nggak yang bisa disampaikan gitu buat teman-teman yang barangkali ingin mendalami tentang SAR MTA ini? Silakan bisa dipublikasikan di sini. Untuk ini ya, nomor person aja ya. Mantap personnya. Nomor person sendiri bentar ya, saya cari dulu nih. Aduh. Apakah daftarnya di Purwakarta, apa ke Kerawang, apa ke Bekasi, apa gimana? Untuk jadi SAR MTA mungkin ya. SAR MTA yang di Purwakarta nih khususnya. Nah itu kan sudah kita utarakan ya. Jadi sebelum jadi SAR MTA kita harus bergabung dulu di MTA. Di pengajiannya Di mana itu lokasinya ataupun sebentar ya. sekretariat yang ada di Purwakarta ini? Ya. Alamatnya di mana nih? Ya, saya nggak lupa nih. Jadi dia ada di Jalan Veteran 46 ya, Gang Soka 1. Jalan Veteran nomor 46, Ya, Gang Soka 1. Gang Soka 1. Ya. Gang Soka 1, Kebon Kolot Timur ya, Kebon Kolot Timur nomor 46, RT 45. Polres itu di sebelah mana? Kalau Polres kelewat. Oh, Nah, jadi patokannya Pom bensin, Pak. Pom bensin. Pom bensin Usman. sama Masjid Al-Biro. oh iya. Hotel Iya. Kalsa kan? Iya, iya. Hotel Kalsa masuk, di situ ada pelangnya MTA Purwakarta ya, perwakilan Purwakarta. Sekitar 300 meter ke dalam. Dalam ya. Iya, di Ya. belakang itu aja di belakang. Tapi kitanya itu Pak ada radionya, Pak. Ada radionya Iya, juga dari SAR 898, Pak. Itu, Pak. 898. 8 FM. Asidik FM. Asidik, Pak. Oh, Asidik tuh dengar sering-sering dengar Iya. radio Nah, Asidik. Oh, ini tuh dari Termasuk gedungnya itu gedungnya juga di situ. MTA juga Iya. ya. Pengajian juga, Oh, radionya di iya. situ. gitu Luar kan. biasa. Mako kita sementara masih di situ. Iya. Itu masih bergabung. Untuk persen tadi ya Kang ya? Iya. Berapa itu, Bang? Untuk Bentar, bagi teman-teman yang mau kontak person ataupun ingin mengenal lebih dalam lagi tentang SAR MTA, dicatat aja nomornya ya. Jangan sampai nantinya malah ngubunginnya ke saya, ke Mimin. Jangan ya, langsung aja ke beliau ya. Tapi kalau mau nanya-nanya nanti bisa saya saya sampaikan juga. untuk yang pertama ada 2 nomor nih Kang ya. Ada 2 nomor ya? Yang pertama nomor persennya dari Bapak Dr. Anes Purnomo selaku beliau ketua perwakilan Purwakarta MTA-nya ya. Silakan dicatat 0882 08 82 8-nya 3 kali ya? 2 kali. Oh, 2 kali. 0882 ya. Ya. 882 1253 1253. 53. Ya. Kemudian 6839. 6869. Nah, itu dengan Bapak Purnomo. Selaku
selaku ketua perwakilan MTA Purwakarta. Ketua yang ada di Purwakarta. Purwakarta ya. Dan satu lagi itu Bapak Hendarto, dia selaku ketua 2 Pak. 0813 Iya. 8894 5003. Dengan Bapak Hendarto ya. Wakil Kalau- 2 ya. Iya, Ketua orang 2. sering mengenalnya dengan mie ayam 234 setuju rosok. Luar biasa gitu ya. yang punya Iya, usaha iya. juga. Nah teman-teman, ya sedikit dibahas nih sama Bang Mistu, ada pengusaha. Ternyata Pak Pramojo juga ini ya. Kalau Bang Mistu, oh ini kan dari Pemerintahan, ya. pemerintahan ya, luar biasa dari Bayu Asih Purwakarta ya, pegawai di sana luar biasa. Nah Pak Pramojo ini sebagai pengusaha ya. Pengusaha apa nih? Boleh dikasih tahu nggak nih? Sedikit aja barangkali nanti ada yang mampir ke sini. Alhamdulillah. Saya pengusaha Bakso. Ya. Wah, luar biasa. mulai tahun 2001 sampai sekarang alhamdulillah masih usaha bakso Pak. Kalau mau mampir, mau satu romi, kalau masih pagi insya Allah masih di rumah sampai jam 9. Kalau udah siang insya Allah keliling dari Sakbesi sampai perum perumahan. Nanti kalau sekitar jam 5, jam 4 itu insya Allah di taman kita dekat pos polisi Cikanea Pak. Wah, luar biasa. Berarti teman-teman kalaupun melewat ataupun ke sini silakan mampir aja. Baksonya itu Baksonya apa satu hati satu rasa 76. Satu Bakso hati. Jawa. Satu hati, Satu rasa satu 76. rasa. 76. Ya. Wah, luar Itu biasa. simbol 76 itu kelahiran saya. Nah, teman-teman Kalau bisa khas bakso itu bakso Jawa itu saya asli orang Jawa itu. Iya, itu. Tadi kita kutip nggak ada 76 2022 dikurangi 76. Nah teman-teman bisa ngelihat sendiri ya berapa usia Pak Pram ini, tapi dia udah luar biasa ya, masih bisa memiliki jiwa kemanusiaan dan peduli dengan khususnya warga yang ada di masyarakat di Purwakarta ini, bahkan di luar Purwakarta juga. Nah, seperti itu. SAR MTA ya. Kalau boleh tahu, saya pernah kan nih waktu itu ada pohon tumbang. Apakah SAR MTA juga bisa terjun ke situ? Apakah hanya poin-poin tertentu aja? Apakah hanya banjir ataupun longsor ataupun misalnya yang tenggelam? Apakah untuk pohon tumbang sendiri yang setidaknya ya partner atau sinergi dengan BPBD, apakah semua tugasnya teman-teman dari SAR MTA ini terjun juga? Insya Allah untuk SAR MTA sendiri ya, untuk peralatan memang di Purwakarta sendiri belum ada peralatan yang memadai ya. Dan alhamdulillah kami dilatih itu 3 poin ya, tentang respon di water ya, di waternya di gunung dan di vertikal. Untuk sementara alat yang kami punyai ya di MTA Purwakarta sendiri adalah sensor Kang. Alhamdulillah sudah ada sensor. SAR MTA punya sensor sendiri, iya. penebang, alat penebang Iya, gitu ya. Ya, Luar biasa. alhamdulillah. Dan kalaupun nanti kami ada kesempatan gitu ya, bukan bencana tapi ya ketika ada bencana gitu ya, kami menginginkan ada bencana. Tapi ketika ada bencana, khususnya tadi pohon tumbang yang menimpa rumah ataupun yang membahayakan manusia, insya Allah mungkin kami akan bergabung gitu ya dengan potensi-potensi yang ada gitu ya, dengan pemerintahan khususnya ya, BPBD Purwakarta ini. Damkar, ya, dan Basarnas khususnya ya, selaku bapak kita ya. Iya. Gitu. Itu Kang. Jadi tidak hanya orang tenggelam, longsor, bahkan pohon tumbang juga SAR MTA siap untuk istilahnya membantu ataupun memberikan pertolongan. Ya. Nah, jadi buat teman-teman ataupun masyarakat khususnya yang ada di Purwakarta ya intinya, maupun di Kerawang maupun di luar Purwakarta, jika ada keluh kesah ataupun bantuan dari teman-teman relawan SAR MTA, jangan ragu-ragu ya, dengan mereka siap ya. Oh ya siap ya. Siap. Ini ada yang nanya kalau misalnya kerja bakti nih, atau kan antisipasi mitigasi tentang kebencanaan, termasuk misalnya ada kerja bakti di suatu daerah,
ya. Apakah siap dari minta bantuan dari relawan SAR MTA ini? Insya Allah siap kalau memang kami longgar. Oh, longgar sesuai Karena jadwal tadi ya. kan kita Iya. ada beberapa yang harus utama kita. Gitu. Tapi kalau demi apa namanya bersinergi gitu Iya, ya. sinergi Bakti, kalau- apalagi seperti itu ya sosial itu kan termasuknya. Insya Allah yang kami datang. Nah, gitu teman-teman. Jadi apabila ada kegiatan sosial apapun yang membutuhkan kehadiran atau ingin bersinergi dengan relawan, khususnya SAR MTA, teman-teman bisa kontak akang-akang ini ataupun bisa berkoordinasi dengan BPBD Purwakarta ataupun dengan apa admin sendiri, bisa nanti kita sampaikan ke beliau ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus tahu NTA ini tidak hanya mereka melakukan kegiatan atau rescue tentang kebencanaan yang hanya kita tahu sebagai longsor, banjir atau bahkan kegiatan-kegiatan yang lain mereka siap bersinergi. Misalnya Karang Taruna atau pemerintahan setempat mau antisipasi banjir dengan cara kerja bakti di suatu tempat mereka irigasi, insya Allah apa yang dikatakan Bang Mistu sama Pak Promojo juga mereka siap membantu ya. Dan dengan alat-alat yang mereka punya luar biasa loh. MTA udah punya Senso ya, khususnya di Purwakarta. Gitu. Kalau misalnya peralatan yang lain, misalnya di Kerawang ataupun di luar yang lain, apakah memiliki sendiri cara MTA ini? Kira-kira apa aja sih yang ini? Ya, untuk GJB sendiri ya, tadi yang saya katakan ya, Jakarta Raya, Jabar dan Banten ya. Untuk alat kami memang armada sudah memadai ya, armada dasarnya sudah ada, armada dasar ya, mobilnya juga udah ada ya, mobil patrolinya, perahu karet, termasuk personil ya, bahkan ambulannya kalau nggak salah udah punya ya MTA ya. Ambulan sendiri kita baru di pusatnya, di pusat tapi udah ada ya, ada. Luar biasa nih kemajuannya ya. Di pusat memang sudah beberapa bencana yang diikuti gitu kan, termasuk Aceh gitu kan. Ke Aceh pernah ya anggota SAR MTA juga ya, Lion Air gitu kan, Lion Air yang di Kerawang. di Kerawang itu Ya, di Pakis. iya. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat ataupun ketika adanya suatu bencana di suatu lokasi, melihat ada tulisan di topinya maupun di seragamnya SAR MTA. Nah, inilah beliau-beliau ini ya. SAR MTA itu awalnya dari mana? Nah, teman-teman seperti itu. Salam hormat Pak Karlak, luar biasa. Selamat malam. Selamat Pak. Karena kita nih dari BPBD Purwakarta yang selalu support ke relawannya, luar biasa. Salam hormat, sehat selalu Pak. Salam tangguh. Nah, kembali lagi nih Bang, ya, tentang kebencanaan. Pernah nggak sih mengalami ketika sedang turun di TKP adanya bencana, Pak Pramojo dengan Bang Mistu itu keluh kesah atau kesan yang paling berkesan itu ketika ada bencana di mana dan apa sih bencananya? Gimana nih pengalaman ini? Yang berkesan lah. Wah, sampai gimana gitu. Kadang ada kan namanya relawan juga punya kadang kesel ataupun kadang sedih. Nah, yang paling berkesan apa? Kalau saya mah yang di Cikampek Jatisari itu, bukan Cikampek Jatisari. Ya, bukan Jatisari enggak. Cuma waktu itu ada bencana banjir, Pak. Banjir. Ya, itu ada udah usia mungkin ya lanjut gitu ya. Ya itu dievakuasi nggak mau, ya dia itu mempertahankan harta bendanya itu udah. Nah itu, supaya ngajunya di mana itu, sampai menjelang maghrib itu Pak, alhamdulillah itu. Jadi ketika anggota SAR MTA dan relawan yang lain dan petugas yang lain ada di lokasi ingin evakuasi warga yang terendam banjir, warganya nggak mau. Ya. Kan? Harta bendanya. Ya. Padahal kita relawan peduli dengan jiwa mereka. Mereka hanya pedulinya dengan barang mereka. Nah, itu gimana tuh tanggapan Pak Pramojo kayak gitu? Ya, ada kesel kadang-kadang. Ya, sabar aja, sabar. Insya Allah yang berjalan, insya Allah lah gitu. Gampang lah itu. Mudah-mudahan sabar di situ. Gitu. Bahkan sampai nungguin juga di situ ya. Iya, Pak. Ya, nah teman-teman harus tahu saja ketika beliau atau rekan-rekan besar MK ini
melakukan sesuatu ya ataupun tanggap bencana apabila ada, contohnya tadi aja banjir ya, beliau ke sana, anggota di sana, relawan MTA ada di lokasi. Ketika ada masyarakat atau warga yang berulah seperti itu, beliau nggak akan emosi ataupun beliau istilahnya kesal ataupun makan, dia nungguin ya Pak Pramojo sendiri ini ya, nunggu di rumahnya dan nunggu juga warganya, warga itu jangan sampai adanya korban jiwa. Nah ini luar biasa. Wan si bungsu apa, selamat malam Kang, mantap SAR MTA sukses selalu. Nah ini juga sepupu kita nih, SAR MTA sangat luar biasa dari Pak Ujung Senja. Ya, alhamdulillah yang luar biasa ada di sini terus ya. Itu ya, seenggaknya